Perkenalkan, nama saya Febriana Anggi Nirmalasari. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang sumber kajian Islam ijtihad, yaitu ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan jahada. Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang sulit dan dalam praktiknya digunakan untuk sesuatu yang sulit. Selanjutnya yaitu ada pengertian ijtihad, yaitu secara bahasa ijtihad berasal dari kata ijtihad yang berarti bersungguh-sungguh, berusaha dengan sekuat tenaga dan mencurahkan seluruh kemampuan. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah segala daya upaya yang dicurahkan seorang mujtahid dalam mengembangkan dan menggali bidang teologi, politik, tasawuf, filsafat, dan fikih. Pendapat yang lain mengatakan definisi ijtihad adalah seorang mujtahid mengeratkan segenap kemampuannya untuk mengistinbatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu dasar hukum ijtihad, yaitu yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah lil khainina khosima, yang artinya yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Yang kedua yaitu ada surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amril minkum. Fa in tanaza'tum fi syar'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pengertian mujtahid. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, mujtahid ialah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci serta memahami kaidah-kaidah usul fikih secara mendalam. Yang kedua, menurut Imam Al-Shawkani, mujtahid ialah orang yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk memperoleh hukum syariat yang bersifat amali dari dalil yang terperinci hingga sampai ia merasa tidak mampu menambah usahanya lagi. Lalu yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mujtahid ialah orang yang benar-benar memahami Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat, serta metode pengambilan hukum sehingga dapat menetapkan hukum tanpa mengikuti pendapat dari orang lain. Syarat mujtahid yang pertama, mengetahui makna ayat ahkam dalam Al-Quran, baik secara bahasa maupun istilah. Menurut Al-Ghazali, Al-Razi, dan Ibnu Arabi, ada sekitar 500 ayat ahkam yang perlu dikuasai. Ini termasuk memahami makna kata-kata dan susunan kalimat dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, mengetahui hadis-hadis ahkam baik secara bahasa maupun istilah. Tidak perlu dihafalkan, melainkan seorang mujtahid mengerti seluruh hadis-hadis hukum yang terdapat dalam kitab-kitab besar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain. Hal ini karena jumlah hadis ahkam yang mencapai 1.200 sampai 3.000 hadis. Yang ketiga, mengetahui segala sesuatu yang hukumnya telah dihukumi oleh ijma' sehingga ia tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan ijma'. Lalu yang keempat,
Mengetahui kias dan sesuatu yang berhubungan dengan kias meliputi rukun, syarat, ilat hukum, dan cara istinbatnya. Jenis-jenis ijtihad. Yang pertama ada ijtihad bayani, adalah untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nas dengan memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nas tersebut. Lalu yang kedua ada ijtihad qiyasi, adalah untuk menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ada dalilnya secara tersurat dalam nas. Ijtihad ini dilakukan dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya. Lalu yang ketiga ada ijtihad istilahi, adalah untuk menemukan dan merumuskan hukum syar'i dengan menerapkan kaidah umum untuk kejadian yang tidak ada nasnya. Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Lalu terdapat ijtihad berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi berikut. Yang pertama ada ijtihad istinbati, yaitu kegiatan ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Ini disebut juga ijtihad yang paripurna dan berlaku khusus di kalangan sekelompok ulama. Lalu yang kedua ada ijtihad tabihi, adalah kegiatan ijtihad yang menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid yang terdahulu kepada kejadian yang akan datang. Selanjutnya, hukum berijtihad. Ijtihad memiliki beberapa hukum. Yang pertama, wajib ain. Ijtihad menjadi kewajiban pribadi bagi seorang mujtahid atau ahli hukum Islam. Jika ia memenuhi syarat ijtihad dan dihadapkannya pada masalah yang membutuhkan jawaban hukum segera, sedangkan tidak ada mujtahid lain. Contohnya seperti seorang ulama besar menemukan kasus baru tentang transaksi digital yang belum ada hukumnya dan tidak ada ulama lain yang bisa menjawab, maka ia wajib berijtihad sendiri. Yang kedua, wajib kifayah. Ijtihad menjadi kewajiban bersama. Jika sudah ada seorang mujtahid yang melakukan ijtihad, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Contohnya seperti ada banyak ulama yang bisa membahas hukum vaksin halal, maka cukup sebagian yang meneliti. Jika sudah ada yang melakukannya, yang lain tidak wajib. Yang ketiga, sunnah. Ijtihad menjadi sunnah atau dianjurkan dalam dua hal. Yang pertama, ijtihad terhadap masalah yang belum terjadi tanpa ada yang menanyakannya, seperti fikih pengandaian Imam Abu Hanifah. Yang kedua, ijtihad terhadap masalah yang belum terjadi berdasarkan pendapat atau pernyataan orang lain. Contohnya seperti ulama meneliti hukum penggunaan robot dalam ibadah, meskipun kasusnya belum ada di dunia nyata. Yang keempat, haram. Ijtihad menjadi haram dalam dua kondisi. Yang pertama, jika berijtihad dalam hal yang hukumnya sudah jelas, misalnya ayat atau hadis tegas. Yang kedua, jika dilakukan. Yang kedua, jika dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat mujtahid. Contohnya seperti seseorang mencoba menafsir ulang hukum wajib sholat padahal hukumnya sudah pasti dalam Al-Quran, atau orang awam mencoba membuat hukum baru tanpa ilmu yang cukup. Terakhir, kesimpulan. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum Islam dari Al-Quran dan hadis dalam perkara yang belum ada ketetapan jelas. Ia memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan didukung oleh para ulama. Seorang mujtahid harus memenuhi syarat tertentu seperti memahami ayat dan hadis hukum, ijma' dan qiyas. Jenis ijtihad beragam sesuai metode dan pendekatannya, seperti ijtihad bayani, qiyasi, istilahi, istinbani, dan tabiki. Hukum berijtihad bergantung pada situasi, bisa wajib, sunnah, dan haram. Ijtihad menjadi sarana paling dalam menjawab persoalan-persoalan baru dalam kehidupan umat Islam. Terima kasih.